Gomel, Ernest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1945. Eh, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang laporan pre-post testing dalam aplikasi belajar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Nila Citraulan dengan NIM 138. Ada Iqda Amalia Putri dengan NIM 131 dan juga Muhammad Ilham Cahyadi dengan NIM 186. Mungkin langsung saja yang pertama itu pengenalan singkat tentang aplikasinya. Jadi aplikasi belajar Pancasila ini aplikasi edukatif yang dirancang untuk memudahkan pengguna untuk memahami Pancasila dan juga UUD 1945. Nah, di sini tuh berisi materi tentang sejarah Pancasila, terus arti simbol burung Garuda, hingga isi dari Undang-Undang Dasar tersebut. Selain itu, juga aplikasi ini dilengkapi dengan kuis soal yang membantu pengguna untuk menguji pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari, sehingga memudahkan proses belajar, memperkuat pengetahuan pengguna secara menyeluruh. Oke, mungkin langsung saja tujuan dari pre-post testing yaitu untuk mengevaluasi apakah aplikasi itu menyebabkan peningkatan pemahaman atau pengetahuan pengguna tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk metrik dan tesnya itu kita menggunakan metrik learnability, yang dimana aspek ini tuh diukur seberapa mudah pengguna untuk mempelajari atau menjalankan dan seberapa cepat pengguna mampu menggunakan suatu fungsi dari sistemnya itu. Pada aplikasi belajar Pancasila ini, kita menghitung hasil skor akhir, pretest, dan post-testnya, yang dimana menentukan adanya perubahan atau pengetahuan tentang isi dari aplikasi tersebut. Karena kita menggunakan pengumpulan datanya itu menggunakan tes atau form. Jadi nanti si partisipan akan diarahkan untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu, kemudian kita akan berikan aplikasinya itu. Setelah itu baru kita berikan post testnya. Habis itu, pada gambar satu tersebut pengumpulan data dilakukan menggunakan metode DES. Jadi untuk partisipan akan diarahkan untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu tanpa melihat materi apapun. Terus kemudian kita berikan aplikasi itu tersebut. Tapi sebelum itu, soal pretest dan post-test tersebut berupa pilihan ganda yang dibuat sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang terdapat pada kisi-kisi agar tidak menyimpang dari materi yang terintegrasi dalam aplikasi pembelajaran Pancasila tersebut. Nah, untuk mengukur atau menghitungnya itu kita menggunakan engine atau normalis again, yang dimana mengukur perubahan relatif antara tingkat pemahaman partisipan sebelum dan setelah melakukan aksi tersebut. Nah, mungkin rumusnya itu kita ambil dari Hack Prasetyo 2013. Nah, itu mungkin bisa dilihat. Jadi skor pretest dikurangi skor post test dikurangi skor pretest dibagi skor ideal, idealnya itu mungkin 100 dikurangi skor pretestnya. Nah, pada gambar dua tersebut menunjukkan persamaan untuk menghitung skor engine-nya. Hasil dapat menggambarkan secara kuantitatif sejauh mana partisipan telah menguasai materi yang telah diberikan. Untuk melihat kategori besar peningkatan skor engine-nya dapat mengacu pada kriteria GAN ternormalisasi dalam tabel 1. Nah, sedangkan untuk menentukan tingkat keefektifan penerapan intervensi bisa dilihat pada tabel 2. Ini untuk tabel satunya. eh, Mungkin di sini udah ada ketentuannya 0,70 kurang dari sama dengan gates kurang dari 100 ini termasuk tinggi dan seterusnya. Untuk tabel 2 ini kriteria keefektifan. Jadi kalau kurang dari 40 itu merupakan tidak efektif, tapi kalau lebih dari 76 itu termasuk efektif. Oke. Oke, lanjut. Untuk partisipan dari testing ini ada mahasiswa umum dengan jumlah partisipan 16 orang. Untuk prosedur testingnya dimulai dari pendahuluan dan pelaksanaan
lalu penutupan. Yang pertama pendahuluan tuh kita menyapa, kepada peserta testing, lalu memberikan arahan awal, apa yang akan dilakukan. Lalu ada pelaksanaan testing, di mana kita memberikan pretest, lalu memberikan materi dari aplikasinya, kemudian memberikan post-test setelah membaca materi tersebut. Dan selanjutnya ada penutupan dan ucapan terima kasih karena telah meluangkan waktu dan lain-lain. Lalu untuk penyusunan soal, eee, di sini ada soal untuk pretest dan soal post-test. Di sini soalnya sudah kami acak untuk pretest dan post-test-nya agar tidak terjadi, eee, agar, pesertanya tidak menghafal jawaban dari pretest sebelumnya. Mungkin Baik, mungkin itu saja, dari kelompok kami untuk penjelasan atau persiapan tentang pre-post testing ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.